Baik, selamat datang dan selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan media pembelajaran yang mana merupakan gabungan audio visual menggunakan PowerPoint Hyperlink. Oke, hari ini kita akan belajar materi ekonomi SMA kelas 10 pada semester 1. Yaitu materi mengenai permintaan dan penawaran. Oke, lebih dulu kita harus mengetahui standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Oke, yang menjadi standar kompetensi yaitu memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar. Sedangkan kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Selanjutnya, yang menjadi indikator pada materi kita kali ini yaitu pertama, mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Oke, langsung saja kita pada materi PowerPoint kita mengenai permintaan dan penawaran. Oke, yang pertama kita belajar apa itu permintaan. Nah, permintaan di sini dikatakan bahwasannya permintaan adalah sejumlah barang dan juga jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan pada waktu tertentu. Nah, permintaan ini dalam bahasa Inggris yaitu demand. Jadi, permintaan ini terjadi apabila konsumen ataupun masyarakat umum memiliki keinginan untuk memiliki suatu barang. Nah, keinginan inilah yang dinamakan dengan permintaan. Jadi, konsumen menginginkan untuk memiliki barang. Misalnya, permintaan terhadap pakaian ataupun permintaan kita terhadap makanan ataupun kebutuhan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita membahas pengertian dari penawaran. Dikatakan bahwasanya penawaran merupakan sejumlah barang ataupun jasa yang disediakan untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu serta tempat tertentu. Jadi, penawaran ini merupakan kegiatan di mana penjual menawarkan berbagai macam produk ataupun barang maupun jasa kepada pelanggannya. Nah, penawaran ini terbagi menjadi dua. Ada penawaran secara kolektif dan juga penawaran individual. Nah, kalau misalnya penawaran kolektif, berarti itu penawarannya terjadi di pasar atau sifatnya secara besar-besaran. Contohnya bisa kita lihat kegiatan yang berdagang di pasar. Itulah contoh penawaran secara kolektif. Sedangkan penawaran yang kedua yaitu penawaran individual, yaitu penawaran yang dilakukan oleh seseorang atau seorang produsen. Jadi itulah bedanya antara penawaran kolektif dan juga penawaran individual. Selanjutnya, mari kita melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Pertama, kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, di slide sudah ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Nah, yang pertama, faktor yang mempengaruhinya yaitu harga barang itu sendiri.
Nah, jadi faktor harga barang itu sendiri maksudnya apabila harga suatu barang semakin murah atau harga barang, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin bertambah banyak. Jadi, harga murah akan menentukan banyaknya permintaan. Begitu juga dengan harga tinggi akan mempengaruhi permintaan barang. Kemudian, faktor yang kedua, harga barang substitusi dan komplementer. Jadi, barang yang dapat menggantikan dan juga dapat melengkapi mempengaruhi permintaan. Misalnya, gula dengan kopi yang saling melengkapi, dan juga sepeda yang bisa digantikan, sepeda motor yang bisa digantikan oleh sepeda. Jadi ini bisa menyebabkan faktor permintaan. Kemudian faktor yang ketiga, pendapatan masyarakat. Nah, jadi apabila semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin tinggi pula daya beli konsumen terhadap permintaan barang atau jasa tersebut. Nah, jadi banyaknya uang yang dimiliki oleh masyarakat juga mempengaruhi permintaan. Begitu juga dengan faktor pertambahan penduduk. Jadi semakin banyak penduduknya, tentu permintaan di wilayah tersebut juga akan semakin besar. Demikian juga faktor selera. Jadi keinginan setiap masyarakat berbeda-beda yang menyebabkan perbedaan juga terhadap permintaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, yang pertama, harga barang itu sendiri. Nah, apabila jika suatu barang naik, produsen akan menambah jumlah barang yang dihasilkan untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Jadi, apabila harganya naik atau semakin tinggi, tentu produsen meningkatkan produktivitasnya. Misalnya saat ini kita membutuhkan masker, baik yang terbuat dari kain ataupun masker medis. Nah, jadi produsen semakin meningkatkan produktivitasnya karena harga barang tersebut saat ini sedang tinggi. Kemudian faktor yang kedua yaitu teknik atau biaya produksi. Nah, kenaikan harga faktor produksi tentu mempengaruhi biaya produksi. Apabila biaya produksi meningkat, produsen akan mengurangi hasil produksinya, yang tentu menyebabkan penawaran barang akan berkurang. Nah, jadi ini misalnya pada perusahaan yang menggunakan mesin, tentu mesin membutuhkan daya dari listrik. Nah, apabila harga produksi dengan menggunakan mesin ini meningkat, maka tentu produsen akan mengurangi kegiatan produksinya, jadi mempengaruhi penawaran. Kemudian faktor harga sumber produksi. Jadi ini menentukan misalnya produk tersebut menggunakan teknologi seperti apa dan kemudian bahan bakunya dari mana. Ini menentukan besarnya penawaran, kemudian perkiraan harga di masa yang akan datang. Nah, jadi produsen tentu memikirkan bagaimana produk mereka ke depan, yang mana mereka harus bisa memperkirakan produk yang mereka hasilkan tersebut. Nah, kemudian di sini ada contoh soal yang kita kerjakan bersama-sama. Di situ dikatakan, perhatikanlah data berikut. Yang pertama, teknik produksi. 2, selera konsumen. Yang ketiga, harga sumber produksi. Kemudian, harga barang substitusi. Kemudian, harga barang komplementer. Nah, berdasarkan data di atas, termasuk faktor yang mempengaruhi permintaan adalah nomor berapa? Nah, di jawaban ada A, B, C, D, dan E. Oke, setelah memperhatikan contoh soal,
Sekarang coba Anda pikirkan yang mana jawaban yang paling tepat. Oke, sudahkah Anda berpikir apa jawabannya? Oke, kita kembali pada soal. Nah, di sini kita bisa langsung menjawab apakah A, B, C, D, atau E. Nah, kita coba jawabannya bagian D. Apakah benar? Ternyata jawabannya salah. Salah ya. Oke, sekarang kita coba bagian B. Ternyata jawaban kita benar. Jadi jawabannya adalah bagian B. Jadi, pada data di atas yang termaksud faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah nomor kedua, yaitu selera konsumen. Nah, nomor 1 dan nomor 3 itu sudah jelas bahwasannya itu merupakan faktor dari penawaran. Sedangkan nomor 4 dan nomor 5 itu sama-sama dimiliki oleh faktor permintaan dan penawaran. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah nomor 2, yaitu selera konsumen, yang termasuk faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, selanjutnya kita memiliki tugas, yaitu menganalisis. Nah, coba dengarkan yang saya sampaikan. Di sini, coba bayangkan misalnya saat ini sedang musim buah durian. Adakah perubahan harga yang terjadi ketika buah durian melimpah pada masa panen dan ketika jumlah durian terbatas di pasar? Jika terdapat perubahan, bagaimana harga yang terjadi? Analisislah perubahan yang terjadi. Carilah informasi mengenai latar belakang kenaikan atau penurunan harga. Jika diperlukan, Anda dapat mengunjungi pasar terdekat untuk mendukung hasil analisis. Tanyakan kepada pedagang yang berkaitan. Kemudian, buatlah kesimpulan atas hasil analisis Anda dan komunikasikanlah kesimpulan Anda dengan teman yang lain. Kembangkan sikap kerja keras untuk melakukan kegiatan ini. Nah, tugas ini diserahkan pada pertemuan kita berikutnya. Oke. Jadi, demikian saja materi pembahasan kita pada hari ini mengenai permintaan dan penawaran. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya mengenai materi pelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.